semuanya punya perspektif masing-masing sih. Tapi yang jelas apa yang saya sampaikan ini berdasarkan apa yang pernah saya lakukan, seperti itu. Iya, benar. Oke, Ini kan sharing ya, kalau tadi pendapat antar 2 orang ya. Jadi mungkin ada pro oke, kontra itu hal biasa karena manusia didesain bukan dari satu otak tapi berbagai macam ya, berbagai macam oke, kepala isinya. oke. Saya ingat juga tadi dikatakan Nabila bahwa kita itu sebagai anak muda harus bisa menjaga mood, khususnya di tahun 2022 ini, Mhm, 2022. Kira-kira kalau anak muda itu mood-nya sudah turun, iya. mood-nya sudah berantakan, hilang semangat. Kalau Kak Nabila sendiri mengatasinya itu gimana? Caranya seperti apa? Kalau aku sih ya, kalau dari aku nih, hmm, karena kadang kita mengatasi mood itu beda-beda, ya beda-beda juga pengalamannya ketika mengatasinya. Jadi yang pertama ya kayak Kak Alvin tadi, kita paham sama diri kita dulu gitu. Kita tuh mau diapain sebenarnya, kayak gitu kan. Kadang, eee, aku jadi keinget kata-kata karena kalau, orang tuh nggak bisa menyakiti kita kalau kita tuh nggak mengizinkan. Pernah baca buku itu, salah satu buku Mindful Life kalau nggak salah. Nah, itu tadi. Jadi, apa yang, eee, udah terjadi sama kita itu sebenarnya tuh nggak bisa menyakiti kita kalau kita tuh nggak merasakannya, kayak gitu. Jadi untuk mengatasinya kita paham dulu sama diri kita maunya gimana. Kalau sekarang kan mungkin kalau aku sendiri sih, kadang misalkan lagi nggak mood, misalkan, aku pengen olahraga nih gitu kan, tapi aku lagi nggak mood gitu. Terus, eee, oke aku sekarang lagi nggak mood, tapi oke besok atau besoknya lagi kamu harus tetap melakukan. Bahkan kadang aku tulis di notes atau di apa, di HP gitu loh. Biasanya kan kita di WA tuh ada kayak notes gitu. Nah, di situ besok harus olahraga gitu. Jadi untuk mengembalikannya sebenarnya kita memahami diri kita sih sebenarnya mau apa gitu. Kalau pengennya sekarang mau istirahat dulu untuk kembaliin mood, ya nggak apa-apa. Kalau mau healing dulu untuk kembaliin mood, ya nggak apa-apa. Itu setiap orang juga beda-beda. Cuma satu tadi konsepnya, sebenarnya kita nggak bisa merasakan sesuatu yang menyakiti kita kalau kita tuh nggak mengizinkan kayak gitu. Yang walaupun kadang itu nggak mudah buat diri kita, bahkan buat aku sendiri tuh nggak mudah. Tapi ya kadang kalau inget teori itu tuh, iya sih bener juga. Kadang orang ngatain kita, kamu tuh apa sih bikin-bikin apa make up kayak gitu. Apaan sih itu nggak jelas banget. Terus apa sih kamu tuh kalau foto tuh gini gini terus alay gitu. Sebenarnya tuh hal-hal kayak gitu kadang bikin kita apaan sih ini anak kok ngajakin aku kayak gitu gitu. Tapi sebenarnya itu nggak akan terjadi kalau kita tuh nggak 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 menghiraukan gitu. Kita nggak mikirin. Ya itu terserah mereka, pilihan mereka. Tapi konsep kayak gitu tuh susah banget diterapin. Tapi misalkan diterapin, hal itu bakalan meningkatkan mood kita. Jadi kita jarang mood mood kita tuh berantakan kalau misalkan nggak ada distract dari luar gitu. Gitu sih Kak, menurut aku. Maaf nih Kak Alvin, belum dinyalain Oke, audionya. lupa biar tidak mengganggu statement dari Kak Nabila, saya akan Iya, respon. Luar biasa mhm, sekali ya, teman-teman, pemuda-pemudi di seluruh Nusantara bahwa kata Kak Nabila ya, setiap orang itu punya pengalaman masing-masing dalam menangani mood. Kita punya pengalaman dan dengan pengalaman tersebut diri kitalah yang paham harus bagaimana dan seperti apa untuk menangani mood yang telah amburadul tersebut, mood yang telah berantakan tersebut. Sehingga mhm, kita paham, kita pasti paham gitu loh, harus bagaimana dan seperti apa. Cuma kadang manusia, termasuk saya nih, kita paham cuma nggak mau melakukan gitu. Iya nggak, Kak? iya, Paham dengan kondisi perubahan itu tidak membuat kita berkembang, cuma kita mhm, males yang mau keluar, kadang nggak mau untuk olahraga dan sejenisnya. Jadi teman-teman bisa dicatat ya, bisa di-record juga atau bahkan bisa di-download
video ini. Siapa tahu bermanfaat. Dan kalau bisa mau mengundang Kak Nabila Fuadina Estos ini, monggo bisa langsung kepoin di Instagramnya ya. Nanti insya Allah saya tulis di deskripsi. Terus Nabila ngeri ngeri underscore ngeri. Fuadina ya, bener nggak? Iya benar, benar banget. Ya siapa tahu butuh konseling gitu kan mengenai pernak-pernik kehidupan, Ya butuh boleh. masukan, butuh saran. Aku lebih Insya Allah karena aku belum terlalu senior ya, aku menyebutnya bukan konseling. Jadi kayak share aja pengalaman kamu gitu. Pasti apa? aku dengerin dan pasti kerahasiaan juga pasti terjaga. Gitu aja sih. Oke, jadi itu ya teman-teman. Intinya apapun bahasanya yang jelas insya Allah Kak Nabila siap membantu, Kak Nabila siap sharing sesuai dengan pengalaman Kak Nabila itu sendiri. Sesuai dengan uh, ka, ka- kapasitas dan kapabilitas Kak Nabila. Oke, teman-teman. Jadi Kalau Kak Alvin sendiri gimana cara yang ngadepin mood? Soalnya aku lihat di kayak story, terus apa ya uh, kegiatan-kegiatannya, terus sering banget kayak nggak pernah lelah gitu loh. Selalu ada aja yang dilakuin gitu. Kayak hiperaktif sih menurut aku kasarnya kayak gitu. Kayak moodnya ya tuh kok kalau kok konsisten banget gitu loh. Biasanya kan ada kayak aduh males sih kayak gitu. Mengatasinya ya gimana sih kalau Kak? Kalau Kak Alvin mengatasinya ya biar tetap yang bisa pertama kayak Kak Alvin gitu. masalah Tahu malas, sih. masalah malas. Pasti saya pun juga punya rasa malas. Saya juga punya rasa pengen rebahan dan sejenisnya. Cuma bagaimanapun itu saya akan meminimalisir gitu loh Kak. Dan ketika saya malas, ketika saya gabut, saya tuh gak bisa. Sudah beberapa tahun bahkan kurang lebih 5 tahun sejak saya udah kuliah, saya tuh gak bisa nulis misalkan di caption gabut nih atau hujan-hujan kayak gini enaknya ngapain gitu loh. Jadi kayak apa-apa yang kayak kurang penting itu aku nggak mau mempublish. Alasannya apa? Sebentar. Mm-mm. Alasannya apa? Di balik apa yang saya katakan, karena gini Kak, logikanya. Kalau misalkan postingan kita itu galau, postingan kita yang menceritakan tentang pertikaian sama lawan jenis atau kesenjangan dengan teman angkatan, maka yang bakal hadir dalam lingkungan kita adalah orang-orang yang sejenis dengan apa yang kita tulis. Yakin aku. Tapi Mm-mm. kalau misalkan kita bisa memberikan kalimat-kalimat positif, postingan-postingan positif, yang akan datang kepada kita adalah orang-orang yang serupa dengan apa yang kita tulis. Karena orang penulis itu pasti berdasarkan dengan apa yang dia pikirkan. Pikiran berdasarkan dengan apa yang pernah ia lakukan. Yang ia lakukan berdasarkan dengan apa yang pernah ia alami atau pengalaman. Maka semuanya itu kayak berkesinambungan. Kalau masalah galau, mungkin sakit hati sama teman, ada sedikit cekcok sama teman angkatan, teman organisasi lawan jenis, pasti pernah, setiap orang pernah gitu loh, kata masuk saya. Cuma bagi saya sendiri, ngapain mau diposting? Ngapain mau dimediakan? Media itu keras loh. Aku posting misalkan sama cewek nih satu kali di WA. Lah kalau orang sudah screenshot kirim ke grup, ternyata Mas Alvin gini juga ya atau apa? Ya udah dia akan nyebar. Lah orang-orang yang nggak paham kronologi ya siapa tahu dia adik kandungku gitu kan. Siapa tahu dia mbakku dan sebagainya kan multitafsir kalau hanya postingan gitu loh. Termasuk hal-hal yang mungkin dianggap baik oleh netizen, dianggap baik oleh masyarakat media sosial. Mas Alvin ngisi acara. Ya kadang itu bukan acara pas hari-hari itu gitu loh Kak. Karena bagi saya sendiri orang update nggak harus update. Paham kata-kata itu? Orang update Apa tidak itu? harus update dalam artian kalau misalkan kita ngisi training hari ini tanggal Mm-mm. 13 Januari ya. Mm-mm. Ya kita mestinya nggak harus hari ini juga. Kalau kita capek apa ya harus diposting. Kalau di WA sudah banyak apa ya harus diposting. Makanya kadang-kadang
saya eventnya sekarang dipostingnya besok pagi, kayak gitu sih. Lah mengenai jaga mood ataupun semangat, memang saya pernah beberapa kali itu mengalami kayak males apa. Cuma saya ingat bahwa sesuatu yang konsisten akan melahirkan sesuatu yang luar biasa. Sehingga ada kata-kata yang seperti ini, Kak. Seseorang itu akan terlihat hebat kalau dia mengasah satu potensi 1000 kali daripada dia mengasah 1000 kali potensi hanya satu kali. Oke, oke. Jadi Tepuk anak muda, tangan dong teman-teman. Kuat pemuda hari ini. pemuda-pemudi di seluruh Nusantara, kita kalau memang ingin ahli di bidang desain, ingin ahli di bidang entrepreneur, buka usaha, ingin ahli di bidang hukum misalkan ya. Kalau misalkan kita hanya mengasah hanya satu kali, semua potensi kita asah. Desain, piano, gitar, kita asah semua, tapi cuma satu kali. Ya udah, kita gak bakal hebat gitu loh, Kak. Tapi kalau misalkan Kak Nabila, kalau misalkan pemuda-pemudi di rumah masing-masing dari Sabang hingga Merauke mengasah satu potensi diulang sebanyak 1000 kali lebih, saya yakin, seyakin-yakinnya potensi tersebut akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Like that. Keren, Seperti itu, keren. Kak. Mantap banget. Kalau motivator yang ngomong memang beda ya. Hawanya tuh hawa-hawa positif gitu. Kemudian kalau mood tadi ya, Kak, sampai Gimana? gimana sih Kak nggak moodnya? Maksudnya nggak Kalau moodnya tuh sampai yang kayak gimana gitu? gimana, Kak? Nggak moodnya itu sampai gimana? Maksudnya sampai Kalau nggak sih keluar kali seharian? nggak, kalau gamutnya saya ya, ini kita buka-bukaan juga karena saya juga manusia, tidak sesempurna di sosial media gitu loh. Iya. Saya moodnya itu paling cuma nunda doang. Cuma nundanya itu mengerjakan sesuatu yang lain yang juga produktif. Wes. Paham? Jadi gamutnya Keren saya ini. juga mati. Gamutnya saya, misalkan saya males speaking ya, saya kadang ngelakuin hal-hal yang berbeda. Contoh realnya, contoh spesifikasinya adalah saya nggak ada mood untuk membuat konten motivasi, tidak ada greget untuk membagikan tips jadi MC, entah story melalui ketikan maupun video. Maka saya belajar apa? Belajar nyanyi, Oh, yang cover kemarin itu lagu. ya? Ya bisa jadi salah satu contoh gitu kan ya. Jadi hidup itu tidak harus itu saja gitu kan. Tapi saya tidak meninggalkan apa yang sudah saya bangun bertahun-tahun itu, apa, public speaking. Artinya hanya ingin merehatkan keadaan sejenak, tapi saya ingin mencoba sesuatu yang baru. Dan itu niat saya. Gini, Kak, niat saya mau belajar hal baru,